Kejadian si El? Ya mirip-mirip lah sama ceritamu. Dia lihat secara langsung cewek itu di atas genteng. Pas El nengok, tiba-tiba dia terbang, lalu menghilang. Kejadiannya sekitar jam... Hey Sobat Pongki, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Perkenalkan, ini namanya Rofik. Berasal dari Batang, Jawa Tengah. Sebelum ke alur cerita, saya akan menjelaskan profil dari Rofik. Saat ini Rofik berumur 28 tahun, masih lajang dan bekerja di perusahaan swasta. Dia anak kedua dari 2 bersaudara, memiliki kakak perempuan yang umurnya sekarang 35 tahun. Rofik mempunyai pengalaman horor ketika masih SMA di tahun 2010. Begini ceritanya. Di tahun 2010 siang itu, Rofik mulai masuk SMA. Dia bersekolah di sebuah pondok pesantren, khusus putra, di Batang yang jaraknya 1 jam dari rumahnya. Rofik masuk sekolah terlambat seminggu dari teman-temannya. Misal, sekolah masuk tanggal 1. Dia masuknya tanggal 8. Dikarenakan ada suatu urusan, dikabarkan Rofik menghadiri acara pernikahan kakak perempuannya di Sumatera, sehingga baru bisa masuk sekolah setelah kembali ke Batang. Sekitar pukul 1 siang, Rofik diantar seorang guru menuju asrama putra bersama ayahnya untuk mengemban tugas sebagai pelajar sekaligus santri. Di sini ternyata asrama putranya. 1 kamar berapa orang isinya, Pak? 4 orang, Pak. Nanti Rofik kenalan sendiri ya sama mereka. Pulangnya pukul 2 siang. Siap, Pak. Terima kasih telah mengantar saya dan bapak saya ke sini. Saya masuk dulu ya. Tibalah pukul 2 siang. Rofik bertemu dan berkenalan dengan 3 temannya yang satu kamar. Karena setiap kamar berisi 4 orang. Sebut saja mereka Al, El, dan Dul. Izin bergabung ya teman-teman. Senang berkenalan dengan kalian. Semoga kita jadi tim yang kompak. Iya, pasti itu. Apalagi, aku sama kamu satu kelas. Jadi lebih enak komunikasinya. Ya Fik, selamat bergabung di Kamara 01. Salam kompak untuk kita semua. Nah gini kan enak, kalau personilnya komplit, suasana jadi lebih rame penuh canda tawa. Oke, karena aku baru hari pertama di sini, mohon dipandu ya yang sekiranya aku belum tahu. Santai aja. Katamu kita harus kompak. Pasti dibantu. Setelah berkenalan, dilanjut Rofik menjalani kehidupan di pesantren sebagaimana mestinya. Sore sampai sholat isya, kegiatan para santri terfokus di masjid sampai selesai. Dilanjut makan malam, setelah itu barulah istirahat malam. Guna esok paginya mereka bersekolah formal. Dini hari, sekitar jam 1 pagi, Rofik yang tidur bersama teman-temannya tiba-tiba terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi setelah Rofik keluar dari kamar mandi, dia menemui sesuatu yang aneh. Rofik bertemu dengan sesosok wanita dekat kamar mandi. Wanita berambut panjang, bermuka dan berbadan pucat, memakai pakaian putih. Padahal di situ adalah asrama putra. Secara logika, tidak mungkin ada wanita malam-malam. Tapi Rofik yang masih mengantuk, tidak menyadarinya. Justru malah menyapa wanita itu. Monggo Mbak atau Buk, kalau mau pakai kamar mandi. Saya sudah selesai mau lanjut tidur. Setelah beberapa detik, barulah Rofik sadar pada keanehan yang terjadi. Ditambah wanita itu menghilang secepat kilat. Ini kan asrama putra pondoknya juga khusus putra. Lah itu siapa wanita kok bisa nyasar sampai sini? Baru ketemu beberapa detik kok mbaknya udah ngilang aja. Ini bener-bener nggak beres, tadi pasti bukan orang. Diyakini
kalau sosok wanita itu bukan manusia, tentu saja membuat Rofik takut. Dia buru-buru masuk kamar dan segera menutup diri dengan selimut. Setelah beberapa menit, akhirnya Rofik tertidur kembali. Pagi hari waktu sekolah, ketika berada di perpustakaan, karena jam pertama bahasa Indonesia, Rofik menceritakan kejadian semalam kepada Al. Kebetulan, mereka satu kelas. Bukannya takut atau kaget, Al malah menanggapinya dengan santai. Karena satu kamar pernah diteror oleh hantu wanita tersebut, seperti Al dan Dul yang didatangi melalui mimpi, dan El yang melihat secara langsung hantu wanita itu terbang di atas genteng. Menurut Al, sosok hantu wanita itu hanya melakukan perkenalan terhadap penghuni baru di kamar A01. Setelah itu, mungkin tidak akan ada lagi gangguan darinya. Yang terpenting, para penghuni asrama selalu rajin beribadah. Bro, emang cewek boleh ya masuk asrama putra pas malam-malam? Soalnya aku lihat tadi malam depan kamar kita. Gak boleh. Misal, ada tamu cewek, ketemunya di aula depan. Itu pun maksimal maghrib. Bener dugaanku, kalau cewek tadi malam pasti hantu. Soalnya wajahnya pucat, rambut panjang, pakaian serba putih. Au, cewek itu. Berarti Luna satu kamar sudah ketemu sama dia. Aku ceritain deh sama kamu. Oh, Kan emang asrama kita horor. Sekelilingnya masih hutan sama kebun pisang. Lah si cewek itu, aku yakin salah satu penunggunya. Aku sama Dul pernah didatangi hantu cewek itu lewat mimpi. Intinya kayak dia mau kenalan. Yang lebih serem, kejadian si El, ya mirip-mirip lah sama ceritamu. Dia lihat secara langsung cewek itu di atas genteng. Pas El nengok, tiba-tiba dia terbang, lalu menghilang. Kejadiannya sekitar jam 10 malam. Itu kita bertiga ngalamin juga hari pertama di asrama. Tapi kita yakin, yang penting rajin ibadah. Insya Allah aman. kalau dilihat memang aura asrama kita serem, mepet hutan, semoga cewek itu nggak neror kita lagi ya. Aku yakin sih udah aman. Yang penting tebelin iman. Sama ibadah, jangan sampai putus. Hari demi hari dilewati Rofik dan teman-temannya, dan benar saja apa yang dikatakan Al, teror dari hantu wanita itu tidak muncul lagi di asrama A01. Sejak terakhir kali si Rofik melihatnya, sampai mereka berempat lulus. Itulah tadi pengalaman dan kisah dari Rofik mengenai sosok wanita misterius di asramanya yang ternyata adalah sosok hantu. Ya mungkin sosok itu bisa dikategorikan sejenis Mbak Kunti. Mitosnya memang Mbak Kunti suka mengganggu para laki-laki, terutama yang masih lajang atau jomblo. Contohnya seperti yang sedang nonton video ini. Hehehe. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah agar selalu berdoa ketika tinggal di tempat baru. Minimal ucap salam. Kalau istilah orang Jawa, kula nuwun disik. Karena memang sejatinya manusia hidup berdampingan dengan bangsa jin, walaupun alamnya berbeda. Bagi sobat-sobat, jika memiliki cerita seram, lucu maupun menarik bisa berbagi cerita ke Poengki Animasi ya. Terima kasih untuk Sobat Pongki yang sudah berbagi cerita dan setia menonton, bisa kasih kritik dan saran agar channel Poengki Animasi bisa berkembang dengan baik. Sekian dan terima kasih. Okay.